itu sempat ada dua orang yang datang menemui Udin bertamu. Kali ini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran HAM terberat di Indonesia, yaitu kasus penganiayaan wartawan. Fuad Muhammad Safruddin atau bisa lebih dikenal dengan Udin. Udin lahir pada tanggal 18 Februari 1964. Udin adalah wartawan Barnas asal Yogyakarta. Dianiaya oleh orang tidak dikenal dan kemudian meninggal dunia. Sebelum kejadian ini, Udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah Orde Baru dan militer. Ia menjadi wartawan di Barnas sejak 1986. 12 Agustus 1996, kediaman Udin sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat telah diawasi oleh dua orang tidak dikenal dengan kendaraan sepeda motor. Salah satu di antaranya sempat mendekat ke rumah Udin dan mengamati keadaan dalam rumah melalui lubang kunci pintu rumah depan. Salah satu tetangga Udin yang berada di warung bakmi, Konika, memperhatikan tingkah aneh laki-laki tersebut. Ia kemudian mencoba mendekat, tetapi saat ditanya dan dibantu membangunkan pemilik rumah, lelaki tersebut cepat-cepat pergi. Nah, pada saat itu Udin yang terlanjur keluar rumah tidak berhasil menjumpai lelaki mencurigakan yang menurut penulisan saksi ini ingin menemuinya. 13 Agustus, Selasa malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Udin dianiaya lelaki tidak dikenal. Dengan tak sadarkan diri, ia kemudian dibawa ke rumah sakit Jebugan, Bantul. Karena tak mampu, Udin terus dilarikan ke RS Bethesda, Yogyakarta. Peristiwa itu didahului dengan Barnas. Udin menemui seorang tamu yang sebelumnya ingin menemui Joko Mulyono, wartawan Barnas untuk liputan Bantul. Lelaki tersebut mengaku sebagai kaur pemerintahan desa Worokerten, Bantul, dan kedatangannya untuk urusan tanah. Tetapi setelah pertemuan singkat itu, Udin terlihat gelisah di kantor pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Selesai menulis berita, Udin bergegas pulang ke Bantul dengan Honda Tiger 2000 warna merah hati. Belakangan orang yang ditemui Udin tersebut adalah Hatta Sunanto atau anggota DPRD Bantul dan Adi Sukrisno, kaur pemerintahan desa Wirikortan, Bantul, serta ditemani seorang calon tanah bernama Suwandi. 14 Agustus, Rabu pukul 08 waktu Indonesia Barat, di RS Bethesda, Yogyakarta, Udin menjalani operasi karena terjadi perdarahan hebat di kepalanya akibat penganiayaan hebat yang dialami Udin malam sebelumnya. 17 Agustus, jenazah Udin dilepas dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Triogo, Bantul, tepat pada saat bangsa Indonesia merayakan peringatan hari ulang tahun ke-51 kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak Udin mengalami koma hingga rentang waktu yang cukup panjang, hampir seluruh media massa meliput peristiwa yang menimpa Udin. Meninggalnya Udin adalah bukti betapa brutalnya rezim Orde Baru yang tak menghargai nyawa manusia. Udin tewas tanpa tahu siapa yang membunuhnya dan apa motif di belakangnya. Mas Udin selalu bilang, kalau memang ada kesalahan, ya harus diberitakan sesuai fakta. Memang begitu kerjaan wartawan, kata Marsiem, istri Udin, kepada Reporter Indonesia pada tahun 2015 silam. Sebelum meninggal, Udin disibukkan dengan peliputan pemilihan Bupati Bantul untuk masa jabatan 1996 sampai 2001. Ia mengikuti tiap hari perkembangan peristiwa dengan seksama, dan semuanya berlatar belakang militer. Tak hanya itu, sebelum meninggal, banyak juga kejadian yang aneh dan ganjil yang menemui Joko Mulyono, wartawan Barnas, untuk liputan Bantul. Laki tersebut mengaku sebagai kaur pemerintahan desa Wirikorten, Bantul, dan kedatangannya untuk urusan tanah. Namun, setelah pertemuan singkat itu, Udin terlihat gelisah di kantor. Pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, selesai menulis berita, Udin bergegas pulang ke Bantul dengan Honda Tiger 2000 warna merah hati. Belakangan orang yang ditemui Udin tersebut adalah Hatta Sunanto atau anggota DPR Bantul dan Adi Sukrisno, kaur pemerintahan desa Wirikorten di Bantul. Setelah ditemani seorang calon tanah,
bernama Suwandi. Kasus kematian Udin yang disebut-sebut menjadi tumbal kematian politik dan tentara itu sampai saat ini tidak pernah terkuak. Carut marut lembaga hukum yang telah dipimpin oleh 16 Kapolda di Yogyakarta tak mampu memecahkan kasus terbunuhnya pekerja keras itu. Bahkan lembaga peradilan sampai saat ini tak mampu, jadi telah kurang dan lebihnya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, penganiayaan wartawan atau Fuad Muhammad Syafruddin.